Sekarang giliran Bung Andi Azwan tadi mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bung Andi Azwan. Terima kasih Bang Aiman. Sudah dikirimkan kan? Ya saya sudah kirim itu juga. Oke. Tapi sebelum itu juga saya mungkin membahas tadi karena ada berhubungan dengan Pak Jokowi ya. Ya silakan. Yang dijelaskan mengenai, ini repetisi sih sebetulnya sering kali di sini. Yaitu mengenai skripsi yang berjudul itu yang dikatakan berbeda antara Lembar pengesahan pengesahan dengan lembar terima kasih, ucapan terima kasih tadi. Enggak, Oke. ya, kita lihat kan di sini dikatakan warnanya putih. Oke, saya bantu kan? pegang. Susupan katanya kan, warna putih. Ini sama kok. Ini saya langsung terima dari UGM. Yang satu profesor, Ya, yang satu dokter. sama terima UGM. Tadi yang soal warna Mas Roy. Oke. Nah warna Yang itu satu sama. profesor. Kalau dia kan putih, Nanti saya dibilang ada pegang. susupan. Ini salah besar. Pemirsa bisa melihat. Ini langsung dari UGM, ya semuanya sama. Ini kopi berwarna ya. Yang sama. Ya, kopi warna. Oke. Dan Anda melihat secara Kopi kasat warna mata Pak. juga. Sudah. Oke. Ya ini dari UGM. Bukan saya nggak dapat akses kalau nggak dikirim dari. Kapan lihat sendiri enggak? Ya. Lihat Oke sendiri jadi nggak? intinya ini Lihat udah sendiri repetisi dan tidak? sering dilakukan Ini di sini. kopinya dari mana? Lihat Dari UGM, sendiri diberikan tidak? Dari UGM. Ya. Oke. Udah jelas ya. Enggak Oke. terima sendiri. repot Kemudian ya. saya mau bantah lagi yang mengenai penelitian dia mengenai image processing ya. Dia menggunakan VGFace, Vision Geometric Group. Itu ketinggalan zaman. Saya pakai Retina Face. Bisa ditampilkan. Retina Face. Retina Face. Face. Oke. Oh ini yang mau membuktikan apakah foto di ijazah itu betul-betul Pak Jokowi atau bukan. Nah, Nih, Oke. So, dan ahli ini telematika adalah baru. yang menggunakan Retina Face, satu sampel bisa membaca 100 orang di dalamnya untuk melihat kecocokan dari gambar sampel itu. Oh boy. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya, ini semua cocok. Ini adalah algoritma. Kalau dia menggunakan seharusnya VGG Face, FaceNet, ArcFace itu menggunakan 100 sampel. Kalau Jadi, saya sudah oke. menggunakan namanya Retina Face setingkat lebih atas dibandingkan yang tadi. Yang artinya bisa melihat 100 orang dalam foto dengan sampel ada kecocokan dicari oleh Retina Face. Karena yang dilihat adalah mata, hidung, jidat, bibir. Oke, Ya. Bung Adi. Jadi ini yang foto di ijazah, ini foto Pak Jokowi sekarang kan, Ya, yang presiden, beberapa tahun lalu lah, presiden. presiden. Oke. Ah. Jadi menurut Kalau ini aplikasi, iya. ini open source juga, Oh iya. open source, oke? Ini ArcFace sama Retina Face. bisa. Retina Face, oke, katakan Retina Face. Ini semuanya sama, bahwa Sama. ada dahi, Dahi, mata, ya, bibir, hidung. bibir, hidung sama, Pipi. Berdasarkan algoritma dari Retina Face dan ArcFace. oke. Hasilnya cocok. Hasilnya Dia cocok. masih kuliah. Enggak, Andi ini Ya, peneliti. dan semua Kemudian apa? dia ini adalah Iya, Dan ini semua siapa orang ini? bisa melakukan Bisa. ini. Bisa. Itu lewat apa? Itu ada namanya programnya nanti. Mana program program open source. Ada tuh mana? open source itu. Kita bisa kasih itu nanti. Apa Oh, usah oke. visi-visi Coba ini, sebutkan visi-visi. programnya Jadi apa. intinya Dia begini. Retina bukan Face, peneliti. tadi Retina Face. Iya, tapi bukan Yang peneliti. intinya adalah, Apa? dan ini Dia adalah bukan, dia bukan peneliti dan dia tidak enggak. punya legal Karena nggak perlu, standing. karena nggak usah tanya itu. Aku loh Iya, yang kalau punya legal penjelasan standing. kebenaran Saya punya yang hak selama ini menyampaikan. Ini nggak Anda boleh bukan legal narasumber standing. yang diundang. Programnya Siapa? Anda bukan narasumber, sama Bukan, keberatan. programnya bukan. Berkeberatan Coba. sama azab, bukan narasumber yang diundang. Enggak gini, Wah, apapun. orang Anda tidak punya hak peneliti Nggak ada ini. untuk membantah pertanyaan saya. Bentar. Ya, Tidak. Pak, saya bantah. Enggak, Saya Bung kan Azam, bantah. Bung Anda Azam, tidak Bung punya Azam. hak, Anda adalah Bentar. Anda juga tidak punya hak. Bang Bang Azam, Azam, standing Anda orang ini. bentar, Bang Azam, bentar lu. Mana legal Nanti standingnya? saya harus mana? matikan mic-nya nih. Sebentar, Tapi saya harus legal sampaikan. standingnya mana? saya narasumber. Oh iya legal standingmu mana? Anda udah legal standing. Bentar, Apa? bentar. Iya saya punya legal standing. Nah, inilah Ini kalau nggak orang ada panik. ini. Oke. Jadi gini, Nggak ada udah ini. intinya terbuka begini. semua Nggak, apa yang kita- dikatakan ada itu. ini. Siapapun bisa melakukan, cuma untuk menyimpulkan Iya, secara siapa ini? sahih tentu Ya. perlu pakar. Iya. Tapi siapapun bisa menyimpulkan Iya, dengan tapi ini pakar dengan aplikasi tersebut. Kita sampaikan tadi, aplikasi namanya Retina Face Plus ArcFace. plus ArcFace. ArcFace. Oke, nggak apa-apa, nanti silakan dicoba ngomong aja. aja nggak bisa. Silakan dicoba masing-masing ya. Mungkin itu harus Terserah itu sekarang berbayar ya. Anda bisa cek sendiri. Yang penting saya Aplikasi membuktikan. berbayar itu ya. Oke. Yang penting saya Program membuktikan berbayar, di oke. sini adalah membantah perkataan dia Oke. tadi. Anak sastra Jepang membantah. Jadi saya katakan itu. Ya. Oke, silakan, Bung Andi. Oke. Nah, ini waktu beliau naik gunung. Dan Apa dia gambar? beliau waktu Keluarin gambarnya. tingkat. Ya dia naik gunung. Ada gambarnya, ada? Ada nggak gambarnya? Udah dikirim ya. Udah pernah itu dikirim. Yang naik gunung ada 2 gambar ini. Ya, kalau ini kan VGG Face, FaceNet, ArcFace kita jadi satu. Ini ArcFace dengan Retina Face. Enggak, ini yang pertama. Oke. Ya, PGG Face, FaceNet, ArcFace saya jadikan satu. Satu foto ya. Oke. Ya, artinya hijau semua. Yang ini betul. ada? Ini Retina Face ada nggak?
Nggak ada naik ya? gunung. Cara baca softwarenya aja salah kok gimana? Oke. Ini yang wisuda. Gimana sih? Nah, ini yang wisuda nih. Nah, ini yang menggunakan ini. Nah, coba lihat. Dia cari. Keluar dia langsung. Ya. Face-nya. Langsung dia keluar. Nah, Ini wisuda Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Itu foto di Foto ijazah. foto sama. ijazah. Foto palsu sama Jelas foto ya, palsu. pemirsa palsu. bisa melihat di sini ya penggunaan retina face dan arvex itu membuktikan ini yang benar gitu loh, bukan satu persatu. Foto palsu Bisa sama foto mencari palsu. Nanti saya secara beri kesempatan yang algoritma lain. Oke. keluarlah Oke. Pak Jokowi di sana. Ya cepat sekali itu algoritma yang tadi Bang Rizwan baik. sudah sebutkan. Oke. Intinya itu. Nah tadi berkataan mengenai Profesor Dr. Sumitro. Coba ada undang-undangnya bisa saya udah kirimkan juga. Kita bisa Ada lagi? baca sama-sama. Undang-undangnya ada itu. Belum ada lagi katanya. Ada undang-undangnya. Apa saya baca di sini? Oke. Belum dikirim katanya. Udah di Baca, silakan baca. Saya bantu baca juga biar Baca di handphone tuh baca apa? Jangan-jangan baca WA. Itu yang dibaca apa Mas Aiman? silakan. Jika sudah menerima SK jabatan profesor, apakah boleh walaupun belum dikukuhkan? Ya, Anda boleh menggunakan sebutan profesor segera setelah menerima surat keputusan jabatan fungsional guru besar. Meskipun belum melakukan prosesi pengukuhan. Ini dari mana sumbernya? Kita bisa di chat GPT. Loh, saya Sumbernya, ya, sumbernya adalah nomor berapa? Dan terima SK-nya tanggal berapa? Permendikbud Ristek nomor Bukan masalah 44 undang-undangnya. tahun 2024. Prof Sumitro itu terima SK-nya tanggal berapa? Ristek Oke, nomor bentar. 44 tahun Jadi intinya kalau 2024. belum dapat gelar profesor secara resmi, Tapi boleh. sudah punya SK. Tapi sudah punya SK. Bisa Itu memakai. undang-undang tahun 2024. Prof Sumitro Bisa itu memakai. terima SK-nya tanggal berapa? Ini berdasarkan Jawab dulu. Permendikbud Ristek. Prof Sumitro, Prof Sumitro itu Tahun terima berapa ya? SK-nya tanggal berapa? Oh iya, tahun 2000 sebentar. sama pakai kacamata. 2004 coba kacamata. 2024 saya juga nggak pakai kacamata. 2024. Prof Sumitro itu yang kita bicarakan. Berdasar ini saya bacakan ya. Iya. Aturan tadi berdasarkan Permendikbud Ristek nomor Ya. 44 tahun 2024. Oke, yang kita bicarakan adalah peristiwa tanggal November 1985. Sekarang Nggak berlaku surut, nggak bisa. nggak masalah. Loh, kok nggak masalah? Oke. Gimana? Itu Coba, sudah. masalah atau enggak apa-apa nanti Ada biar masalah. pemirsa yang Masalah. Anda menyimpulkan. bisa katakan Nggak ada begitu terserah. hubungannya. Sudah Ditulis jelas. profesor, padahal itu belum profesor. Dicantumkan. Tahun 85. Menurut dari Boleh, Boleh. berdasarkan aturan tahun 2024 ya gitu Iya. aja apa-apa. Ya ini nggak silakan disimpulkan nggak apa-apa. Gimana Boleh, aturan boleh. 2024 Ya, ini cerdas. 85. Mohon maaf Ya benar kan? Ini Boleh berdasarkan info ya. Mas Aiman di dalam Infonya hukum kalau itu kita lihat. tidak boleh sesuatu yang Oke. sudah terjadi kemudian kita menggunakan pendekatan hukum baru. Hukum tidak berlaku surut. Peristiwa tahun 85 pendekatan hukumnya adalah tahun 2024. Itu logika hukum dari mana itu? Bohong lagi. Oh bohong. Bagaimana Andi bisa Aswan dikatakan bohong lagi? bohong ya? Kalau rektor UGM sendiri sudah mengatakan, ya kalau sudah Udah. menerima Ini nggak SK, masalah rektor. Ya, rektor mengatakan sudah menerima SK, bisa mencantumkan profesor. Oke, baik. Gimana Dikuatkan tahun lagi, dikuatkan 85 kok? lagi oleh Permendikbud Ini nggak akan nomor selesai 44 debatnya. tahun Yang jelas sudah 2024. faktanya udah jelas bahwa tempusnya itu. itu ya. Tempusnya salah. Oke. Udah. Ya kalau bahasa hukum Udah. bahwa Apa? peristiwanya Ini adalah Ini diperkuat. Oke diperkuat. Bahwa peristiwanya tahun 85, Iya. tapi aturannya tahun 2024. Udah nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan lagi. Jadi, Itu silakan aja nanti. Oke, silakan. Locus dan Oke. temposnya sudah berbeda Udah, jauh. balik dah. Oke, baik. Udah bohong Error. lagi, bohong lagi. Logika hukum yang error. Iya, udah bohong lagi nih. Mohon maaf ya. Enggak, ini salah Permendikbud ini. Ristek itu Ade, penguatan. Anda menjelaskan ini salah, Jangan kita jelaskan jangan gitu paksa lah. untuk benar. Ini Iya. sudah jelas tadi. Apa Biar yang pemirsa yang dikatakan. menyimpulkan. Mas Aiman, Teknologinya salah, Kita hukumnya berpatokan salah. Pak Jokowi segalanya Universitas. bahwa ahli hukum Oke. juga, ahli Bang Bang Adi, matematika Bang Adi. juga gitu. Yang lain aja, yang lain. Oke. Yang lain, oke. Ini nanti bagi rame. Yang nih. terakhir ini saya Oke, terakhir. Apalagi ini udah, Terakhir. udah bohong ketahuan masih terus Bisa aja. enggak? Udah, oke. Yang memang terakhir, oke. bohong. Oke. Lo bohong apa? Ya tadi bohong, nanti bohong. udah. Aturan Udah tahun ceritakan. Udah aturan jelas. tahun 85. Udah jelas kesimpulannya. Udah jelas bohong. Oke. Sampai bilang bohong. Udah jelas bohong. Gimana? Mas Roy, udah Mas Roy. Anda yang Silakan. bohong. Oke, Anda silakan. selalu mengatakan bohong. Bang Udah. Andi, silakan Bang Andi. Oke. Tahun 85 pakai aturan tahun 2024 itu logikanya. Udah, oke. Dah. Silakan lah. Saya bilang
itu Udah. dikuatkan oleh Permen Musik. Ayo, Ini nggak selesai nanti. Silakan. Orang nggak Tadi, bisa baca Mas aturan Roy ya udah, kayak gini. Mas Roy udah oke. Ya. Silakan. Saya ingat ya di CLS itu mengatakan bahwasanya ijazah UGM itu mempunyai hologram. Di CLS Solo ya, Ya. sidang CLS Solo, Ya, citizen dikatakan lawsuit. Siapa yang bilang? Bahwa itu punya hologram. Siapa Yang yang bersumpah di saksi, Ya kan? yang disumpah jadi ahli di CLS Saya siapa? ingat itu ada Dokter Tifa mengatakan itu. Oke, Iya. Dr. Rifa, oke. baik. Ya, jadi jelas. Tanya sebelahnya itu yang disumpah waktu CLS tuh. 2000 Tanggal 18 tuh disumpah. Ya, 2009. Dia disumpah juga. Baru UGM itu menggunakan hologram. Tidak ada 1985. 2009 buktinya ada ini. Alah, ini ngomong apa lagi? Hologram. Nah, artinya selama ini yang diglorifikasikan punya Pak Bambang itu ada hologram. Padahal ingat, Saya tadi bilang hologram enggak? Ya, empat Apa? untuk yang namanya wisuda. Ya, yang pertama itu ada di bulan Februari, meterainya 100. Ini jelasin apa warnanya lagi? merah. Kemudian di bulan Mei, meterainya 100, warnanya merah. Di bulan Agustus, meterainya 100, warna hijau. Di bulan November, Pak Jokowi sudah meterainya 100, warna hijau. Maksudnya gimana? Apa? Artinya, kalau disampaikan tadi, yang asli adalah punya Pak Bambang. Oke. Wah, luar biasa. Ya, karena itu diglorifikasikan semuanya meternya merah. Siapa ini? Padahal Ngaco ini, Pak. ada 4 gelombang, ada 2 meterai. Ya, tadi saya katakan Februari, Mei. Kemudian yang hijau, Agustus dan November. Disinilah kalau kita lihat yang dia glorifikasikan terus adalah palsu, ya. Padahal dia sendiri tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi. Ya, Yang jelas ijazah saya artinya, asli. Apalagi ditambahkan bahwa itu ada hologram. Ngomong kosong hologramnya, nggak ada. Hologram 2009 dicatat teman-teman semua. Tidak ada hologram 2009. Tidak ada hologram tahun 85, yang ada 2009. Apa yang dikatakan kalau dia menuduh saya bohong, dia bohong. adalah bohong kuadrat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Bentar Mas Aiman, satu aja. Tolong diingatkan, siapa yang disumpah jadi ahli di sidang CLS? Oke. Ya udah, nanti tadi Siapa yang Mas Roy disumpah? nunjuk Bang Rismon kan? Loh lah iya, Iya. saya disumpah. Sumpah itu pertanggungjawab kita terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada orang yang disumpah bilang gini. Boleh dicabut nggak sumpahnya? Tuh, 7 tahun pidananya orang pakai sumpah palsu. Oke, ya nanti biar dijawab oleh Bang Jamal. Penjara itu. Tapi saya berikan tadi kan karena sebut Dokter Tifa harus adil juga, saya berikan kesempatan pada pihak dari Dokter Tifa. Silakan. Al-Khatib. Bicara panjang-panjang. Terima kasih. Yang lain belum bicara soalnya. Saya juga menggelitik seharusnya Bang Andi itu konsultasi dengan bagian hukum dulu gitu loh. Masa tahun 85 ikut aturan berapa tadi? 2024 itu sama dengan anak lahir lebih dulu dari ibunya. Ya, oke lah, seharusnya konsultasi gitu. Nah, itu penguatan, Mas. Ya, yang intinya itu adalah dari Universitas Gajah Mada kok yang mengatakan bahwasanya penggunaan SK jabatan Ya. profesor setelah Enggak, menerima Saya bisa digunakan. Cukup. Ya, oke. Saya menggelitik untuk tidak mengomentari gitu loh. Iya, oke. Karena lebih saya- dekat lagi. waktu saya belajar Tadi yang soal itu, soal yang Iya, saya iya, ini. concern adalah soal jual buku. Iya. Buku yang terjual berapa, Bung Michael? Lebih dari 5.000 karena sudah cetakan kedua. Tadi sampaikan saya 8.000 katanya. Ya, kira-kira kurang lebih. sekitar 8.000 lah. Kalau 8.000 keuntungannya Yang berapa saya. tuh, Bang Rismon? Kalau Buku yang 10.000 kurang lebih, kalau yang biasa 700 juta. Yang ini Kalau yang maksudnya. Yang Gibran Endgame Maaf, itu. keliru. Itu Gibran Endgame. Kalau Oh, JWP bukan, saya nggak yang tahu. Jokowi White Paper maksud saya. Itu bukan saya, manajemennya bukan. Oh, oke. Ya, Oke, silakan. sekarang begini. Karena tadi ada tudingan Dokter Ini Tifa tertutup subjektif. soal keuangan dan seterusnya. Sebentar, Silakan dijawab. ini subjektif sekali. Kan ada aturannya dalam menyampaikan publik satu laporan keuangan ada aturannya. Ini sudah melanggar ini aturan ini. Kan ada standar akuntansi ya, standar akuntansi keuangan dalam penyampaian itu dan harus mengkonfirmasikan pada yang diceritakan tadi. Satu. Terus satu hal lagi saya bertanya, yang ratusan yang juga diberikan gratis itu ada nggak di situ? Terhitung nggak di situ? Ratusan buku. Iya. Itu yang tebal itu. Ya bukan yang buku ini. Oke. Ditulis ada nggak? Kan nggak ada. Ini kok kayak orang-orang kayak Gramedia yang ngitung ini.
seperti ini jual buku dan sebagainya, harga tinggi dan sebagainya. Satu hal lagi yang saya katakan, pertanyaan ini saya bertanya sekarang, Richmond apakah pernah mendapatkan uang 50 juta? Dari? Ya dari ini sehubungan dengan buku ini. Mungkin semua jawab. 50 Pernah juta. mendapatkan uang 50 juta terkait buku itu? 25 juta untuk pembiayaan Bambang Tri. 50 juta 25 juta. Nah, pembiayaan Bambang Tri. yang berhubungan dengan buku ini. Begini, jadi pada Bambang Tri saat terpidana kasus ijazah Pak Jokowi juga kan? Yang berhubungan dengan buku ini. Enggak, sebentar. Jelasin. Ini menarik. Bukan. Jadi dapat uang 25 juta terkait dengan kasus Bambang Tri. bukan untuk pembiayaan Bambang Tri, membeli baju dan segala macam, Oke. pembiayaan ke Jakarta. Dikasih ke Bung Rismon. Ya, Apa kaitannya ke baju dan dari royalti itu loh, Bang. royalti buku? Iya, begini ya, biar saya ceritakan. Oke. Bentar dulu, Bang. Oke. Abang kan nggak tahu ya. Nah, saya Ini tahu. soal data baru ini. Ya, jadi pada saat rapat di berdua itu di Kuningan City, ya, walaupun tebal tulisan itu bervariasi, tetapi tetap kita bagi 4. Itu buku Jokowi perjanjiannya. White Paper ya? Oke. Jokowi White Paper bagi 4, yang seperempat itu untuk aktivitas, Oke. untuk kegiatan, membiayai kegiatan, baru masing-masing penulis dapat seperempat. Nah itu harus dilakukan terbuka oleh tim yang terbuka. Mas Roy 1 utusannya, saya 1, Bu Tifa 1. Oke. Itu Kaitan Bambang Tri? ya. Bambang Tri. Nah itulah saya minta pada saat itu, bisa nggak kita cairkan royalti itu untuk membiayain Bambang Tri? Karena saat itu di di mana sih kotanya Blora, Iya. ya kondisinya memang perlu dibantu. Karena perlu dibantu. Pertanyaan saya, Oke. ada nggak royalti itu dibagi sebelum buku dijual? Ini sebelum disebarkan buku itu, belum dijual, tiba-tiba sudah bicara royalti. Ini pertanyaan. Royalti itu kan sudah mendapatkan uang. Ini faktanya sebelum buku itu diedarkan, Anda mendapatkan 50 juta. Benar nggak? Jawab. Fitnah itu ya. Jadi belum ada buku dijual, saya sudah dapat royalti 50 juta. Dapat Iya. uang. Itu dari mana datanya? Ya dari informasi yang Anda katakan tadi. Makanya dari mana datanya? Loh, datanya yang Anda terima apa enggak? Makanya itu kapan? Kan Anda ditanya sekarang. Data 50 juta sebelum buku dijual. Anda ditanya masalah Bambang Tri tadi nggak nyambung. Apa hubungannya buku sama Bambang Tri? Itu buku sudah dijual dan itu saya minta pada saat penjualan bedah buku JWP di UII. Kalau Bambang UI Tri tadi Yogyakarta. sudah terjual bukunya dan dapat keuntungan royalti dan seterusnya. Pertanyaan saya, Nah ini sebelum saya sebelum tidak akan, buku saya tidak tadi akan bukan. membahas itu karena memang itu pelanggaran. Bahkan bisa dimasalahkan tadi itu. Karena pelanggaran, Yang mana nih? ya itu tadi yang ditayangkan tadi, menayangkan sesuatu yang di luar standar akuntansi yang seharusnya. Oh yang soal buku Ya, penjualan konfirmasi. buku tadi, oke. Ya, saya bertanya, Richmond ini ya yang saya pahami, kebohongan-kebohongannya itu yang saya tahu diantaranya, yang dia katakan, Enggak, Pak siapa? Pak Al-Katiri, Pak Al-Katiri, mohon maaf. Pak Al-Katiri hanya, karena kan saya nggak mengundang Bapak. Jadi Bapak hanya menjawab apa yang kemudian perlu dijawab terkait Dr. Tifa. iya, Tapi jangan kemudian menanyakan ke Bung Rismon. Kalau sudah, saya berikan yang lain. iya, saya berikan. Karena saya hanya mau adil, Dr. Tifa disebutkan di sini, saya berikan kesempatan untuk Saya- menjawab segala sesuatu tudingan dari Bang Rismon terhadap Ya, Dr. Tifa. ya, saya katakan bahwa Soal buku tadi oke, satu udah. Ya. Yang kedua adalah dan saya tidak membahas itu karena memang itu tidak wajar ya. Oke. Di antaranya Sudah dijawab berarti ya. yang ratusan buku yang diberikan cuma-cuma tidak ada di situ. oke. Nah, itu kan ada angka, kalau dihitung kan ada angkanya seharusnya. Oke. Ya Yang kan? cuma-cuma oke, baik. Iya. Kamu Berapa yang cuma-cuma sih diberikan buku itu? Ratusan. Ratusan, oke. Iya. Tapi kalau ini ribuan nggak Ya mungkin mendekati ribuan. Oh, Karena oke. saya tahu sendiri setiap kemanapun juga Baik. dibagikan. Jadi hitung-hitungan tadi nggak sesaklek itulah, nggak Bukan tidak sedetil salah, itu. kami tidak bisa terima karena ini sudah pelanggaran bahwa dia menyampaikan sesuatu tanpa. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yang kedua ya artinya saya katakan bahwa oke, cukup ya berarti ya. Cukup. yang berhubungan dengan katakan Richmond tadi, saya tidak boleh menyatakan seperti itu yang saya ketahui, ya kan? Yang dia katakan dia menemukan 3 bulan sebelumnya dan sebagainya fakta baru, Oke. itu penting itu. Oke, ya udah oke. Nanti itu biar ditanyakan yang lain. Tapi soal Dr. Tifa, haknya sudah saya berikan dan cukup.
Saya mau tanyakan tadi soal apa namanya buku tadi, hitung-hitungannya itu, padahal ada yang diberikan gratis. Ya itulah makanya sejak awal itu keinginan kita adalah dikelola secara terbuka. Bukan tim tertutup, bahkan sampai detik ini pun saya tidak kenal siapa itu Astuti yang merupakan bendahara dari buku. Nah, Ini Astuti tidak ada tadi. hubungan. Enggak, sebentar, saya mau tanya dulu Pak Al-Katiri. Bu Astuti itu siapa? Astuti itu asistennya beliau. Asisten Dokter Tifa. Iya. Nggak pernah mengenal, nggak pernah ketemu juga. Loh, sering Apa pentingnya di situ, Bung setiap Risman? pertemuan beliau ikut. Dokter Mbak Astuti itu? Iya. Oke. Tapi kalau dia nggak kenal, aneh juga. Saya bingung ini yang penulisnya siapa, dia yang paling tahu. Loh, saya Bentar dulu Pak, saya tanggapi dulu ya. Jadi mens rea-nya di sini adalah ketika kita ingin bahwa buku itu dikelola secara terbuka, ya lakukan itu. Ya, ya banyak orang protes tentang buku Gibran Endgame, tapi itu dikelola secara terbuka. Bendaharanya ada, siapa yang memanage buku ada. Ya, bahwa Rismon tidak pegang rekening. Tapi tidak terlibat. dengan buku Jokowi White Paper No, itu- yang dipegang kendalinya oleh Dokter Tifa. Menurut Anda begitu? sebentar bang. Bentar, nanti saya berikan Itu kesempatan. asumsi yang ditulis. Nanti saya berikan kesempatan, Pak Oh, Al-Katiri. asumsi. Jadi itu bahwa ada buku Jokowi White Paper yang manajemennya dipegang oleh Dokter Secara Tifa eksklusif oleh dan orang-orangnya. pengelolaannya tidak terbuka. Pengelolaannya Kalau Anda tidak coba hitung terbuka. tadi, maka keuntungannya bisa kalau 10.000 aja eksemplar tadi bisa 700 juta kalau biasa. Kalau yang premium bisa 3 miliar kalau nggak salah. Ya, kalau 10.000 buku. Makanya karena dikelola secara tertutup, tidak ada pertanggungjawaban dana, tidak ada audit. Audit itu artinya rekening koran tuh dicetak supaya bisa di-manage gitu. Itu kan enggak. Itu semua ya Oke. apa dia, urusan dia gitu loh. Padahal janji sebelumnya ya dikelola secara terbuka. Secara bersama-sama, diaudit secara bersama-sama. Tetapi kalau sudah masuk ke rekeningnya entah siapa, dan sampai detik ini bendaharanya juga saya nggak kenal. Uangnya berapa nggak pernah tahu. Hasil penjualan Makanya berapa saya nggak pernah buat skenario tadi kan. Ya. Kalau 1.000 sekian, ini mengaku 2.000 Nanti sekian, 3.000 Skenario, sekian. tapi- tahu. Asumsi kan? Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Baik, jadi clear maksudnya. Pengelolaan buku Jokowi White Paper oleh Dokter Tifa gelap itu. Silakan. Jadi begini, itu kan 3 orang dan salah satu ada di sini. Bisa aja ditanya. Saya tambahin dikit nanti. Krusial banget Kan ini. bisa dikonfirmasikan. Kasihan Dokter Tifa. Jadi ini Fitnah. bukan hanya keterangan Dokter Tifa, Roy Suryo juga bisa. Oke, silakan Mas Roy. Gini, jadi begini, semua itu memang ada kondisi yang membuat. Kita tahu semua, ya ketika merancang buku itu dan akan melaunching buku itu tanggal 18 Agustus 2025 di Jogja. Waktu itu kita berdebat, ini perlu modal untuk nyetak. Dan akhirnya dibuatlah satu buku dummy. Itu hampir 1 juta harganya. Karena itu di print secara color. Judulnya sama, Jokowi White Paper. Sama, itu yang kita gunakan. Covernya juga sama. Covernya sama, Oke. karena itu dummy Mas Aiman. Oke, baik. Kita kan nggak bisa nyetak langsung banyak. Nah, jadi itu dummy. Jadi itu sudah ada yang harus dikeluarkan dulu biaya untuk dummy. 1. Kedua, biaya untuk acara-acara yang ada di Jogja, kemudian untuk yang dibagi-bagi. Mas Aiman, setelah itu kita pergi sosialisasi ke Solo, ke Malang, ke Medan, dan ironisnya ketika kami ngajak, Dokter Tifa juga ngajak Bang Doktor Rismon Hasiholan Sianipar, Magister ini, nggak pernah ikut dia. Gimana kita nulis bertiga, kita mau sosialisasi buku kok nggak pernah ikut. Disitulah sebenarnya muncul biaya-biaya yang ada. Iya. Dan satu yang paling penting, jangan merasa sok suci. Karena nyatanya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Sebenarnya ada 2 pertanyaan sebenarnya begini. Iya, Siapa yang dapat 50 juta? Dan yang kedua saya mau tanya. Iya. Mas Roy kan ikut menulis buku itu. betul. Tahu nggak berapa eksemplar yang laku, berapa keuntungannya, berapa yang diberikan? Saya Mas Roy? memang bilang kepada Dokter Tifa, Oke. saya bukan orang yang ahli masalah keuangan. Silakan diurus. Tapi menurut saya Dokter Tifa fair.
Nggak, jumlah berapa yang dijual eksemplar? Nggak tahu. Nggak tahu, karena saya bukan termasuk tim manajemen, tim pengedar, reseller. Nggak, artinya gini, kalau nggak tahu, Di sini saya harus banyak- share juga. Iya. Berarti Bang Rismon mengatakan benar dong, bahwa Loh, iya, gelap. tapi nggak boleh. Dia tidak mengerti kalau ada biaya sosialisasi, biaya ke Oke. Solo, ke Malang yang nggak ikut. Itu satu hal. Tapi kemudian Oh iya, bahwa ke tidak ada transparansi Medan. dalam penjualan buku? Setuju, tapi artinya gini, itu keterbukaan aja. Ketika kemudian kita ke Solo, kita ke Malang, saya ditanya oleh Dokter Tifa, Mas, untuk biaya ke sana, enggak, ini sudah saya, enggak, berapa biaya? Saya berikan secara transparan juga. Oke. Ini tiket untuk kereta. Saya ke Solo naik kereta. Saya ini kalau Medan nggak mungkin saya naik kereta kan, gitu. Saya ini tiket pesawat, dan pesawat pun saya pakai yang ekonomi. Yang paling murah Lion waktu itu dengan, maaf nggak boleh nyebut merek ya. Nggak itu. Jadi artinya apa? Saya nggak memanfaatkan, oh naik Garuda eksekutif. Enggak. Kita naik yang biasa, karena kami ini berjuang bersama. Jadi tolong dipahami ya Mas Aiman dan teman-teman. Kita ini berjuang buku itu. Kita semua bersepakat. Kita nulis dengan baik. Kita keluar biaya dan apa. Tiba-tiba ketika kemudian pecah, ada seseorang yang kemudian membuat dengan skenarionya sendiri. Hitungan itu. Itu kalau menurut Cinta kepada Rangga, jahat itu. Ya nggak boleh kayak gitu itu ya. Saya hanya bela Dokter Tifa dan tidak ingin tanggapi dikomentari. dulu karena dia nggak paham ya. Lo kok nggak paham Karena gimana? dia ngirimnya cuma lewat WA. Yang layout itu saya semua. Lo ya udah minta. Jadi WA Anda itu saya layout menjadi seperti yang ada di apa Secara itu. profesional Itu minta. saya. Biaya saya layout yang makanya melakukannya. minta. Saya. Oke, makanya sebagai tukang editor. Anda bisa bantah nggak itu lewat WA? Lo, makanya WA kan? WA kan? Lo iya. WA. Loh, itu nggak pernah saya bantah. Alamak. Makanya kalau Bentar Bang dulu. Rismon merasa sebagai editor, oke masukkan, saya biaya melayout sekian. Itu fair. Nggak usah kemudian ketika sudah perjuangan di belakangnya ngeluh-ngeluh. Saya juga nggak minta biaya tinggi. Sekali lagi, kalau untuk melakukan misalnya Ini saya mau nggak ikut bisa ke, kasih ngomong. ke apa ya? Lo iya. Karena ini fakta. Karena apa cerita dulu. Karena fakta ke misalnya ke apa namanya Car Free Day. Saya tadinya tuh dari Bandung, tapi tiba-tiba harus datang ke Car Free Day Jakarta. Kemudian kalau mau ditukar dengan satu amplop yang kira-kira nilainya mungkin satu, dan amplop itu masih ada semua, mohon. Saya nggak perlu buka Ini itu kemana karena saya sih merasa cerita apa ini? lo itu sama Royalty. manajemen kan? Oke. Ya royalti ya Oke, manajemen, baik. makanya Ya. ini nggak fair. Bentar, saya tambahkan. Kasihan Dokter Tifa. Nanti Kalau dia nanti saya difitnah tambah. kayak Nanti gitu. saya Kasihan. tambah. Jadi gini, Nanti. jadi kan tadi kan sudah ada ya pengakuannya bahwa sampai saat ini itu tidak ada transparansi berapa terjual, berapa tercetak dan lainnya. Lah, Itulah sebenarnya. Karena kita yang- bukan manajemennya, nggak apa-apa, nggak soal. Tapi ada beberapa yang dibayarkan oleh Dokter Tifa. Dibayar, jadi itu itu. transparan. Kalau kita minta Untuk- kasih. Untuk menghindari itu, kegelapan itu sebenarnya itulah yang kita antisipasi ya supaya dikelola secara terbuka. Jadi kalau sekarang ada yang bela-bela, ya mereka juga nggak paham siap berapa terjual, tercetak dan lainnya. Sebentar. Gitu. Dia katakan Makanya gelap. untuk Gelap itu kan pentingnya belum diketahui. itu harus dilakukan audit cetak semua rekening penerima, dicetak rekening koran, baru dilakukan Oke. Sekarang begini, penjelasan. Pak. Cukup. Bukan, Dari ini Anda penting. cukup. Sebentar, saya juga mau Cukup, Silakan. jangan masih Kamu banyak. dilempar Bung juga. Refli tadi mau menyampaikan sesuatu karena bagian dari pengacara Dokter Tifa juga. Dan saya usul Jangan untuk terlalu banyak. perbandingan yang coba GEG itu manajemennya juga disampaikan nanti, Mas. Itu benar nggak manajemennya? Ya, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sebenarnya pengen yang terakhir. Soal buku tapi ya, Bung Refli. Ya, tapi soal yang lain sebenarnya juga pengen. Nanti karena itu saya minta 2 sesi ya. Satu soal buku khusus dan satunya lagi. Saya harus izin dulu ke mereka. Ya, satu ke pihak. Kalau lagi- seandainya mereka nggak berkenan, saya mohon maaf karena kan kita nggak mengundang Bang Refli. Tapi kalau untuk buku, saya persilakan karena ini pengacara dari begini. Dr. Tifa. Silakan. Saya kan sebenarnya harusnya kan di meja situ kan. Iya. Saya kemudian menolak kan. Betul. Dengan alasan-alasan tertentu Tapi yang kalau saya tanpa kira. Bung Refli nanti jumlahnya beda. Saya mengatakan bahwa nggak pantas orang yang kemudian berubah mendapatkan panggung seperti ini kan, itu sikap saya. Makanya saya kemudian Itu hak tidak mau Bang untuk Refli, di silakan. panggung itu. Kenapa?
Kalau Anda mau menjadi pengkhianat dan kemudian dapat panggung besar, maka jadi pengkhianat aja semuanya. Apa itu kan itu persepsi Bung Refli, itu pendapat Bung Refli, tapi beda dengan kami yang Ya, oke. jurnalistik. Silakan. Saya berbeda pendapat sama Aiman dalam hal ini. Ya, oke. Nah, sekarang saya harus memilih apakah saya mau bicara general view dari diskusi tentang Jokowi ini, apakah saya hanya ngomong buku saja. Buku. Kalau buku saja saya menolak karena itu delegasinya sudah diberikan kepada Baik. Pak Al-Ghazali. Karena saya sudah menawarkan waktu Bung Refli untuk hadir di sini, tapi Bung Refli menolak. Bukan. Hari ini. Saya mau bicara, kan Anda kan mengatakan saya boleh datang walaupun saya sudah menolak kalau Mas Roy datang, kan begitu kan perjanjian kita. Boleh. Dan Boleh Anda datang. akan memberikan saya kesempatan ngomong kan? Kesempatan bicara terkait dengan apa yang kemudian dibicarakan. Oh iya, makanya saya mau menanggapi secara umum nanti apa yang dibicarakan di Oke, sini. apa yang Anda mau sampaikan? Boleh saya tahu? Banyak hal. Aduh, Banyak bahaya hal. itu. Banyak hal. Oke. General view. Apakah boleh dipersilakan? Cukup. Saya mohon maaf Bung Refli. Kenapa? Saya harus sampaikan mereka. Karena jumlahnya nggak sama. Tapi kalau soal buku dan soal Dr. Tifa, saya persilakan. Sebentar, saya ini disclaimer juga, Bang. Gini. Terlalu banyak, terlalu banyak. Ini punya legal standing Pak ini. Guru Seno belum Silakan Bung Refli. Ada mau sampaikan antara buku dan Dr. Tifa, silakan. Ya. Gini. Supaya fair. Saya ngomong Al-Ghazali. Gini ya. Saya ini juga penulis buku. Kalau Anda penulis buku, maka kemudian dua hal saja perjanjiannya. Apakah Anda sebagai penulis saja, ataukah Anda juga sebagai productionnya? Kalau Anda sebagai penulis saja, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap ongkos produksi dan distribusi. Mau rugi, mau untung, itu semua di publishing atau penerbit. Begitu ya. Saya pernah menulis buku, saya carikan iklan sampai 100 juta, bayangkan. Saya kasihkan ke publishingnya. Alhamdulillah, sampai sekarang 0 rupiah saya dapat. 0 rupiah. Padahal saya dapatkan 100 juta. Kenapa? Karena saya sudah serahkan, karena saya hanya writer, bukan publisher, bukan publishingnya. Nah itu yang penting. Kenapa? Anda tidak bisa kemudian meminta hak yang sama, tapi bebannya berbeda. Sekarang saya tanyakan misalnya, apakah Mas Roy dan Rismon itu menanggung biaya cetak? Sepanjang atau sependek yang saya tahu tidak. Dari awal saya nolak waktu itu. Makanya. Yang menanggung adalah Dr. Tifa. Dr. Tifa yang menanggung itu semua. Baik. Ini perlu saya bantah ini. Oke. Karena nggak tahu ya. Jadi pada saat di Kuningan City Mall sebelum masuk cetak, ya karena sudah soft publish di Jogja, itu sudah masuk uang 180 juta untuk PO, Iya. pre-order. Begini. Jadi bukan tanggungannya Bu Dari siapa Tifa. itu? Sebentar. Siapa? Pre-order. Dari orang-orang itu. Ya orang-orang sudah Sebentar. ada 180 juta. Rismon, biasa. sebentar. Kan nggak paham kan cerita itu? Kamu tahu nggak siapa yang keluar duit? Salah satunya Refli Harun. Refli Harun tuh keluar uang ratusan juta enggak? Bukan. Tapi saya nggak pernah Bukan, kayak bukan. kamu, PO. Mon. Untuk buku itu. Ini PO Iya, Bang. Itu. Saya Abang- nggak pernah abang kayak nggak masuk di sini. Belum masuk. Sini, saya Belum udah tahu. masuk di kasus Sini, ini. ya. Oke. Ya. Jadi Ya. belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. PO, pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah. Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa Refli Harun faktanya orang tahu. Anda memberikan uang Oke. untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu Ratusan juta tadi yang disampaikan. Itu soal pinjaman dan lain Bukan di sebagainya itu awal. gampang Nggak ada, ya. itu nggak ada. Ya. Nggak ada. Ke Dr. Tifa mungkin Anda Itu nggak tahu. kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini, yang namanya sepanjang saya tahu, mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Rismon ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta. Iya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. Karena dia baik, dia mau nyumbang Bambang Tri. 30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya, dia bilang gak ada duit. Maka kemudian
Iya, ya kan? Makanya Iya, entar dengar dulu. belum. Dengar dulu saya ya. Oke, silakan. Nah, sepanjang yang saya tahu, itu sependek yang saya tahu, paling tidak dia sudah terima uang. Mau jumlahnya 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya, itu dia terima uang. Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Itu satu, gitu ya. Ya. Jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Gitu ya. Ya. Saya itu menjual buku, nyumbang juga, sepeser pun enggak. Saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Tetapi jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Iya kan? Kalau dulu saya bisa bikin 10-20 konten per hari, sekarang satu konten aja sehari ini enggak. Karena ngurusin yang beginian. Nah, karena itu saya kira begini ya. Saya ingin mengatakan, kalau memang kita punya komplain terhadap buku tersebut, satu, pandang dulu posisi kita sebagai apa. Apakah Anda sebagai writer saja? Apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi, ongkos production, dan ongkos distribusi? Apakah Anda juga menjualnya? Jangan kemudian Anda meminta hak tetapi kewajibannya terbatas. Kan gitu satu. Kedua, ini adalah penulis di antara 3 orang. Etis enggak? Kalau Anda kemudian ewer-ewer ke publik. Bahkan di media sosial, Twitter tersebut. Kita kan baca semua. Saya paham, Anda yakin dicetak 10.000? Yang namanya Jokowi Sweat Paper. Sependek yang saya tahu, itu edisi pertama cuma dicetak 1.000, edisi kedua 1.000. Edisi pertama itu membiayai apa? Membiayai launching. Dibagikan gratis antara lain kepada tim reformasi Mabes Polri. Dikasih gratis-gratis satu-satu. Kalau di perguruan tinggi dikasih gratis juga. Digunakan uangnya untuk sosialisasi. Mas Roy ke Medan dibayari dari buku itu ketika diskusi buku dan lain sebagainya. Rismon juga diundang, tetapi dia tidak datang, padahal di Medan. Ya kan? Nah, lalu sebagian digunakan untuk mencetak edisi kedua. Tetapi edisi kedua itu tidak sukses sama sekali. Antara lain, kenapa? Karena versi PDF itu disebarkan oleh Rismon. Rismon menyebarkan versi PDF-nya. Banyak orang yang mendapatkannya. Maka kemudian sekarang ada ribuan yang masih ada stoknya. Nah, mungkin apa yang saya terangkan ini tidak semuanya correctly. Karena saya juga tidak tahu persis. Tetapi gini, cobalah kita adil. Ketimbang kita membuat sebuah hitungan-hitungan yang gak masuk akal. Kalau misalnya Dr. Tifa itu keuntungannya 3 miliar misalnya. Saya kira mobilnya sudah beda. Mungkin udah mobil baru. Ini mohon maaf ya. Mungkin sudah beda gitu loh. Nah karena itu ini saja. Saya menyesal ngomong seperti ini terus terang saja sebenarnya. Karena bagi saya nggak mutu. The last statement from me ya. Setelah ini saya pulang. Karena nggak akan dikasih kesempatan ngomong lagi kan? Oleh bapak-bapak. Ya karena itu saya mau pulang ya. Terima kasih Pak. Saya mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret.
Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Karena tidak akan dikasih kesempatan ngomong lagi. Saya dulu Pak. Bentar. Nanti saya berikan. Kenapa Pak Jokowi? Soal Pak Jokowi. Stay mas, santai aja. Buku saya berikan kesempatan. Saya Silakan, pulang. silakan. Kecuali kalau dikasih kesempatan untuk Ya, ngomong lagi. closing nanti Ya. minta closing. Karena Oke. sudah kesepakatan nggak? Saya harus- dikasih kesempatan closing statement nggak? Saya tanyakan. Tidak. Tidak. Waktu, Oke, tidak. baik. Mohon maaf Bung Refli, mohon maaf. Oke, silakan. Evan, tapi Refli Harun jangan keluar dong, jangan keluar. Loh. Haknya bersangkutan. Loh. Haknya bersangkutan. Kalau saya tidak dikasih kesempatan ngomong lagi, ngapain saya di sini? Itu namanya orang bodoh, Bapak Jahmada Girsang yang saya hormati. Anda menghormati saya kan? Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Refli. Silakan lanjut Bung Rifai, silakan. Ini dari Pakai ini. pengacara Raja Konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok, dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan. Bang, jangan dong. Bang, jangan. Iya, jangan. Udah. Tolong dikeluarin.